saya hormati Pak Mus, juga para senior yang ada di Master AC, juga para teman-teman satu perjuangan. Saya sertakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya diberikan waktu cukup banyak, namun tidak membuang-buang waktu, langsung saja kepada materi ya. Nanti sambil jalan saya menjelaskan. Baik, di sini ini adalah tampilan Google ya. Karena kita adalah teknisi ya, jadi saya akan memberikan alurnya, kemudian mari kita sama-sama praktek. Jadi ini adalah tampilan untuk Google. Biasanya yang kita lakukan adalah customer biasanya mencari layanan kita itu melalui Google. Jadi mereka punya handphone, pasti ada browsernya, kemudian pasti mengetikkan servis AC gitu atau servis kulkas. Pasti cara mudahnya. Hari ini saya bukannya bilang OLX itu jelek ya, tapi hari ini customer itu lebih cari simpel, dia tidak mau menginstal apapun di handphonenya mereka. Jadi cari yang gampang, yaitu ya solusi buat saya, menurut saya sih pakainya Google Business atau bisa mungkin Instagram, tapi next time pasti saya akan Saya ngomong masih keluar kan? Masih ya? Contohnya ya, kita cari servis AC Cimanggis Depok. Di sini pasti yang dicari adalah orang lebih senang kepada peta ya, pada map. Artinya kepada yang terdekat dengan rumah tinggal mereka ya. Jadi nanti untuk materi ini bisa disampaikan, diberikan oleh Mas Dodo ya, bisa di-share kepada teman-teman ya. Ini nanti bagaimana aplikasinya ya. Di sini contohnya kebetulan di sini ada saya ya. Cuman karena akun saya itu baru dan belum beriklan, jadi posisinya ada di sini ya. Ini akun saya. Jadi saya kebetulan di sini punya 2 akun ya. Akun saya sebenarnya sih ada 3 ya, tapi yang mungkin biasa saya pakai 2. Ini akun lama saya yang kemarin kena ban ya, kemudian saya aktifkan lagi. Jadi di sini kalau orang lebih senang kan misalnya ngetik ya, servis AC di sini pasti banyak. Pasti dicari yang terdekat ya. Jadi kalau misalnya terdekat pasti ada yang namanya di sini terdekat itu Skatejo misalnya contohnya. Ini Skatejo ini, nah ini akunnya sudah lama. Dia punya jam favorit. Jadi kalau udah sering dihubungi dia punya jam favorit. Nah, bagaimana supaya kita bisa memunculkan jam favorit itu gampang ya. Nggak sulit, nanti akan ada optimasi ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang ikut hari ini, ikut kegiatan ini, besok bisa, artinya 14 hari yang akan datang bisa ikut lagi ya. Tujuannya apa? Karena kita setelah membuat ini akan membuat bagaimana cara optimasi supaya kita di tampilan halaman pertamanya. Oke ya, di sini kita lihat Skatejo, kemudian si Skatejo ini di sini ada situs ya, ada situs. Kita lihat ya, Skatejo ini tadi saya sudah riset ya, dia sudah punya situs. Nah, satu lagi akun saya ya, jadi ini langsung aja. Ini akun yang baru saya buat, Master AC dan kulkas. Ini adalah akun yang saya buat di Cilengsi. Nah, ini kebetulan saya tidak pernah menyanyiakan kalau sahabat-sahabat share foto di grup. Pasti foto itu ya saya tempel di sini ya. Entah siapa yang nempel yang bekerja, pokoknya saya tempel ya. Artinya saya abadikan foto-foto sahabat-sahabat yang sedang bekerja.
Jadi mumpung ada di grup ini, saya mohon izin ya, fotonya saya pakai ya. Mudah-mudahan ya artinya diizinkan. Ya, ini gambar-gambarnya. Seberapa penting gambar itu bisa berarti buat optimasi ada di tampilan pertama, ya nanti di minggu yang akan datang akan saya sampaikan. Jadi intinya gini, kepada sahabat-sahabat semua ya, Bapak-Bapak, selama ini saya mencari order ya hanya dari ini saja ya, hanya dari Google Business saja, tidak yang lain-lain ya. Seandainya saya ada web pun itu masih bentuknya adalah blogspot ya. Jadi intinya hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat Google Business ya. Ini bisa diikuti ya. Jadi bisa sambil praktek. Syukur-syukur dalam 14 hari ke depan biasanya Google akan memberikan informasi hanya 4 hari. Tapi pahit-pahitnya biasanya sampai 14 hari. Jadi yang pertama kita cari kalau sahabat-sahabat main di handphone, di Android, tinggal ketik Google Business di Play Store. Kalau saya di sini ketik di browsernya Google Business. Google Business Co. Nah, ini ya kita pilih Google Business Co ini. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi kalau teman-teman buka di Play Store, nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi sama aja, mau di handphone, mau di laptop itu sama aja ya. Nih, lalu yang berikutnya adalah kelola sekarang. Nah, pasti semuanya akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal masukkan nama. Diharapkan untuk nama ini yang pertama ya. Saya akan memberikan satu contoh. Google itu sangat benci dengan yang namanya keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu jangan pernah ditaruh di judul. Ada satu kata kunci ya. Ini ya, mungkin teman-teman harus tahu ya. Servis AC Cimanggis. Di sini ini aja deh. Nah, ini adalah salah satu contoh, mohon maaf saya katakan tidak baik, ya. Satu keyword di branding, ya. Jadi harapannya dia semua order masuk ke dia, ya. So, servis cuci AC Depok, servis AC Depok, jasa servis AC, pemasangan AC Bogor, pemasangan AC Depok, perbaikan AC Depok, toko AC Depok, dan sebagainya, ya. Bolehkah seperti ini? Amat sangat dilarang, ya. Jadi Google itu tidak mengizinkan. Mengapa tidak mengizinkan? Karena ini namanya spam atau bentuknya nyampah, ya. Jadi Google itu nggak suka. Dia lebih senang adalah nama usahanya, jadi nama produk. Jadi ini juga artinya ini bukan hanya untuk AC ya, mungkin para teman-teman tadi saya lihat ada yang jualan kue pun bisa. Ya. Jualan kue atau istrinya jualan apa atau buka laundry di rumah itu bisa. Ya, atau buka kita mungkin pengen nyewa jasa penyewaan AC floor standing ya di sini. Jasa apa misalnya nama bisnisnya apa. Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah nama brand saya. Jadi yang taruh di sini adalah nama brand. Jangan nama tadi jasa servis AC, bukan ya. Lebih baik saya taruh servis panggilan ya. Tapi saya taruh di sini adalah Master AC ya, MAC mungkin saya singkat ya. Mungkin jadi begini, mohon izin Pak Mus. Jadi saya pengennya kalau bisa sih kita branding gitu kan. Kalau Master AC itu terlalu misalnya kita pengen satu lokasi Nusantara katakanlah. Di Jogja ada, tadi saya lihat di Jogja ada, Ciamis ada, Bandung ada.
kita samain aja depannya. Pakai MAC, pakai tanda jeda. Ini jeda ya. Di sini baru nama misalnya Agus Teknik. Ini nama saya ya, misalnya kayak gitu. Lalu berikutnya ya. Nah, di sini kategori bisnis. Kategori bisnis yang kita pasang di sini adalah bengkel AC ya. Kalau teman-teman buka juga toko AC, penjualan AC, silahkan tulis toko AC. Tapi kalau yang identik dengan usaha kita adalah bengkel AC. Oke, bengkel AC. Nanti bengkel AC itu, oh saya kan punya usaha yang lain selain bengkel AC, ada servis AC, servis kulkas, servis mesin cuci, iya, oh, boleh. Nanti itu bisa diatur. Oke, selanjutnya berikutnya, ya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi oleh pelanggan seperti toko atau kantor? Jawabnya iya. Berikutnya, di manakah alamatnya? Ini yang terpenting ya. Jadi jangan pernah salah untuk memberikan alamat. Ya, alamat di sini. Hari ini saya sedang katakanlah saya pengen buat alamat misalnya di jalan, misalnya jalan di sini Jalan Bungsan. Ya. Jalan Bungsan. RT saya 01 RW 01. Ya kebetulan saya nggak hafal alamat di sini ya. Ini hanya sebagai contoh. RW 01. Kemudian tambahkan baris, ini adalah kita detail. Tulis kelurahannya. Kelurahan Bedahan. Tambah lagi di sini kecamatan. Sawangan. Di sini kota Depok. Ya. Provinsi tentunya kalau Depok masuknya ada di Jawa Barat ya. Nggak mungkin di Jawa Tengah. Oke, Jawa Barat. Nah, jangan lupa kode posnya ya, kode pos Depok itu 164 sekian-sekian lah ya, saya bikin 00 aja. Nah, berikutnya ya di sini kita harus menentukan map. Nah, saya sarankan kepada teman-teman ketika membuat Google Business ini jangan orangnya ada di sini, kita bikin Google Business-nya di Solo misalnya. Itu jangan ya. Jadi kenapa? Karena kita tidak dapat alamat detailnya. Nanti customer-nya itu jadinya ngawur ya. Aturannya kita pengen ambil di kelurahan ini, dapatnya di kelurahan yang lain atau kecamatan yang lain. Jadi saya harapkan sih bikinnya di tempatnya masing-masing. Jadi Google Business ini tidak membatasi sahabat-sahabat yang tinggal di dalam gang sekalipun. Jadi rumah saya kebetulan di dalam gang, ya, di dalam gang, dan customer itu juga tidak akan pernah nanya gitu kan, bengkelnya di mana Mas? Gitu. Karena kita ini adalah layanan panggilan. Jadi tidak perlu takut-takut gitu kan, di gang nggak pantas pakai bengkel. Enggak, bikin aja di bengkel ya, bengkelnya di rumah. Jadi di gang pun nggak jadi masalah. Jadi saya adalah salah satu contohnya. Rumah saya di gang, ya sudah bengkelnya juga di situ gitu kan. Kalau misalnya dia mau datang ya silakan, nggak kenapa-napa, silaturahmi gitu kan. Oke, kita titikin di sini sesuai dengan alamat ya. Oke. Ya, kemudian pilih berikutnya. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Ya, tentu ya. Jadi kita kan panggilan, jadi boleh melayani. Tapi ya, nanti kita akan batasi panggilan kita sampai mana. Oke. Nah, ini area layanan. Ya, area layanan. Di area ini saya harapkan kita sudah capek bawa tangga ya.
bawa tangga, bawa tabung refrigerant, kemudian bawa mesin, bawa alat-alat yang lain, ya. Baiknya kita pilihlah area yang dekat dengan rumah. Berarti ambil aja satu kecamatan. Misalnya di sini kecamatannya adalah tadi Sawangan, ya. Kecamatannya coba kita cari di Google dulu, kita googling, ya. Kecamatan Sawangan. Aduh. Kecamatan Sawangan, Depok. Nah, ini kan kalau udah masuk di sini berarti kan nggak ini ya, alamatnya jelas. Nah, di sini Kecamatan Sawangan terdiri dari 7 kelurahan. Udah, kita ngutek aja satu kecamatan aja, nggak usah jauh-jauh. Katakanlah rumahnya di Sungai Bambu, ngambil orderan di mana? Di Bogor gitu kan. Itu amat sangat tidak efektif gitu kan. Kita ambil ya sekitar kita aja. Radius berarti kan kalau misalnya satu kecamatan di Jakarta ini kan nggak terlalu besar ya, di Jakarta atau Depok. Ya maksimal sampai 5 kilo gitu. Udah ambil itu aja, karena dari situ pun ya pasti alhamdulillah gitu, rezeki kita pun ada, ya. Jadi di sini kita ambil namanya kecamatannya Sawangan. Sawangan, ya, Sawangan Depok. Nah, kemudian Sawangan Depok kita masukin kelurahan. Ya, di sini kelurahannya ada Bedahan. Bedahan Sawangan. Ya, Bedahan Sawangan, kemudian bagiannya lagi ada Cinangka. Cinangka Sawangan, ya. Masuknya ke Sawangan juga, ya. Kita pilih pokoknya yang berhubungan dengan Sawangan. Kedaung Sawangan. Nah, Kedaung Sawangan Depok. Kemudian pilih lagi ada Pasir Putih. Maaf nih space-nya kurang bagus. Putih Sawangan. Oke. Lalu pilih lagi di sini Pengasinan Sawangan Depok, ya. Kemudian apalagi habis Pengasinan, Sawangan Baru sama Sawangan Lama, ya. Sawangan Baru, Sawangan, ya, Sawangan Baru, Sawangan Lama, ya. Berarti fix ya, kita monopoli satu kecamatan. Jadi satu kecamatan beserta kelurahannya itu adalah area kerja kita. Di sini kita takar ya untuk daerah. Kalau daerah-daerah katakanlah kalau Jawa Barat itu yang luas-luas kan kayak Ciamis, Tasikmalaya gitu kan. Itu kan luas-luas ya. Jadi satu desa dengan satu desa itu jauh. Kalau di Jakarta atau di Depok, kelurahan antar kelurahan itu nggak jauh. Katakanlah saya tinggal di Mekarsari, ke kelurahan Cisalak Pasar itu kan ya lah dekat banget gitu kan. Paling 500 meter udah nyampe gitu kan. Jadi karena saking padatnya penduduk, jadi dibagi-bagi kelurahannya kecil-kecil ya. Dan ini sangat cocok sekali dengan usaha AC gitu kan. Kalau kita dapat satu kecamatan semuanya ke tempat kita, ya bersyukur banget gitu kan ya. Oke, setelah ini, nah ada area layanan yang direkomendasi, ini nggak usah lah. Sampai dari Sawangan, Bojonggede, ya nggak tahu jauh sih. Sawangan ke Dermaga, ke Ciomas, wah itu amit-amit ya, kejauhan, jadi nggak efektif. Misalnya masang AC dapatnya 350.000, buat ongkosnya aja, misalnya habis 100.000, kantongin 250.000, belum beli makan, beli minum, ya beli bensin, ya nggak nutup ya. Jadi mendingan yang dekat-dekat aja. Oke, setelah ini selesai, pilih berikutnya. Nah, ini berikutnya ini masukkan nomor telepon ya. Masukkan nomor telepon, silakan masukkan nomor teleponnya ya. Ini mohon maaf saya memberikan nomor telepon asal-asalan. Kenapa? Karena nomor yang lain sudah terregistrasi.
jangan sampai akun yang ada punya saya dihapus sama Google ya. Jadi katakanlah nomor teleponnya 0812-345-67890 ya. Kemudian ya URL-nya kalau teman-teman punya situs silahkan taruh situsnya ya. Tapi kalau nggak punya atau buat situs gratis berdasarkan info Anda. Nah nih, jadi kita tuh lebih senang yang gratis-gratis saja ya. Ini aja lah ya. Buat situs gratis berdasarkan info Anda. Nanti ya ini kebetulan tampilan terbaru ya. Mungkin nanti ya sebenarnya memang sudah ada namanya landing page ya. Jadi kita nggak perlu update situs kita. Artinya kita punya nanti akan diberikan website. Website itu nggak perlu diupdate. Jadi website itu sangat elegan ya, bagus dan sudah ada backlink-nya ya. Jadi lebih enak. Oke, pilih berikutnya. Nah, di sini terus dapatkan kabar terbaru. Anda mendapatkan info terbaru dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google. Pilih ya. Jadi kalau ada informasi, update, pilih ya. Oke, lalu berikutnya. Oke, kita tunggu dulu. Lagi proses. Oke. Selesaikan dengan kelola listing ini. Anda dapat mengelola. Oke, memposting. Oke, siap. Selesai. Nah, ini saya katakan kenapa kita ketemu 7 hari lagi, 14 hari lagi, karena di sini mungkin butuh waktu 4 hari untuk diterima. Nah, kita masukkan nama kontak kita. Jadi, ini teman-teman bikin akunnya jangan di mana-mana ya, bikin akunnya di rumah saja. Ya. Ini opsi lain bisa pakai verifikasi nanti bisa ya. Nah, di sini masukkan ya. Masukkan nama kontak ya, nama kontak katakan Agus Heri. Oke. Agus Heri Suroso. Untuk yang raise hand nanti ya, sabar ya. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Oke, di sini kirim. Oke, di sini kartu pos akan datang, artinya butuh 4 hari. Jadi teman-teman nunggu 4 hari dari surat ini, nanti kartu pos itu ada kode verifikasi. Jadi bentuknya bukan kartu pos ya, semacam amplop, isinya kayak kartu garansi, 2 lembar, ya lembarnya itu ditekuk, 1 lembar, kemudian 1 lembar ditekuk ukuran amplop kartu pos ya. Nanti di situ ada kode verifikasi dan kode verifikasi itu nanti tinggal dimasukin. Oke, selesai ini tinggal klik lanjutkan ya. Jadi kita bisa ngedit ya. Ini kelebihannya kita bisa ngedit sebelum verifikasi. Jadi setelah verifikasi bisa langsung tampil ya. Ini langsung dipilihin ya sama AC-nya, bengkel AC, pemasangan, perawatan, reparasi ya. Kemudian di sini kita pengen tampil tadi saya bukan hanya di AC aja ya, saya pengen di kulkas misalnya. Kita masukin. Di sini kulkas. Oke. Jasa reparasi. Kok nggak ada ya? Jasa bolehlah kalau misalnya nggak ada boleh masukin. Ya di sini nanti bisa dilengkapi ya. Nanti bisa kita edit lagi di sini
Jam buka bisa buka misalnya jam 8 pagi, kita tutup jam 17.00. Jam ini akan tampil ya, akan tampil di Google Business nantinya. Jadi customer juga, saya beri informasi ya, customer yang ada di Google ini sebenarnya customer yang tahu diri. Jadi mereka tidak akan memaksakan, mereka akan menanyakan kapan jadwal yang bisa kita melakukan servis. Jadi sebenarnya customer Google ini bukan customer yang seperti, mohon maaf, seperti Facebook ya. Mungkin saya pernah masang iklan di Facebook dan ya orang-orang yang ada di sana itu rata-rata kurang sopan ya, kurang sopan. Kenapa kurang sopan? Karena sering nawar ya. Nah, sedangkan di Google ini kita seperti pasang di marketplace. Jadi jasa pasang itu bisa langsung kita tempel ya. Tanpa artinya jangan sampai customer nawar bisa ya. Kalau misalnya nawar, tapi ingat sekali kita memberikan penawaran, maka seterusnya akan harga itu yang akan dipakai. Ya, jadi saya sarankan sih di sini pakai harga pas. Istilahnya bandrol ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibanderol, orang itu bisa nawar seenaknya. Oke, di sini tambahkan deskripsi ya. Misalnya kami MAC, misalnya MAC Agus Teknik melayani jasa satu. Nah, servis AC di sini mohon untuk deskripsi ini dilengkapi ya. Servis AC 2, servis kulkas dan sebagainya ya. Jadi silakan diisi gitu. Jika sudah ya, lanjut ke simpan. Nah, untuk foto ya, foto ini silakan masukkan. Yang pertama adalah foto ya di sini foto pekerjaan Anda. Ya, jadi pekerjaan Anda kalau misalnya belum ada atau nanti aja, ini masih bisa nanti aja. Ketika nanti akan mau mulai baru dimulai. Ya, tapi kalau memang punya fotonya silakan dimasukkan. Oke, di sini lewati ya. Profil bisnis Anda hampir siap. Apa Anda harus terus melakukan perubahan pengeditan profil Anda kapan saja. Hasil edit akan terlihat oleh pelanggan Google setelah Anda diverifikasi. Jadi foto yang tadi dimasukin boleh nggak? Boleh, boleh sekali ya. Jadi silakan kalau memang ada fotonya. Oke, di sini dilanjutkan ya. Nah, ini nanti ya, kalau suratnya sudah datang, di sini ada kode verifikasi. Nah, di sini selengkapnya nanti tinggal memverifikasi bisnis ya. Jadi itu kalau misalnya mau diisi ya tinggal verifikasi aja. Ya nanti verifikasi nanti ada di awal ya. Kemudian di sini postingan sudah ada ya. Tapi sayangnya ini belum bisa dipakai ya. Info. Nah, info ini kalau misalnya sudah datang ya verifikasi sekarang. Nah, masukkan kode yang tadi tuh. Nanti ada amplopnya, ada kodenya tinggal dimasukkan di sini. Oke, saya ulang lagi ke sini ya. Nah, layanan ya, terus di sini ada keunggulan ya. Produk di sini teman-teman bisa memasukkan produknya. Misalnya produknya di sini apa aja sih produknya? Ya jangan lupa gambarnya juga ditempel. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi untuk ngegambar, artinya ngedit foto, baiknya dibuat fotonya. Ini ukurannya sama dengan Instagram. Jadi fotonya bisa saling pakai ya. Di Instagram bisa pakai, di sini bisa pakai. Jadi di sini nanti ini yang menjadi istilahnya adalah keyword. Ya, keyword itu kata kunci. Kata kunci yang dibaca adalah produk. Ya. Jadi produk yang ada di sini, contohnya kayak gini. Contohnya saya masukkan satu ya. Satu di sini. Di sini saya ngambil foto gambar. Picture. Oke.
Sebentar ya. Oh, di sini. Katakanlah, nah ini dia. Katakanlah saya pengen ngambil yang ini ya. Jadi judulnya ini. Ya. Terus kalau misalnya saya informasi ya, kalau misalnya teman-teman punya 2 akun yang sama kayak gini, jangan pernah sama kasih foto. Jadi harus ada perubahan. Karena kalau misalnya sama, kita akan ada istilah namanya duplikat konten. Jadi isi yang sama, jangan sampai kita membuat foto yang sama. Harus diedit kalau kayak gitu. Oke, di sini judulnya adalah share cuci AC. Ya, ini kata kunci ya. Cuci AC Depok. Ya, saya ulang. Di sini adalah kata kunci. Dari mana customer tahu kalau kita usaha cuma judulnya cuma MAC jeda Agus Teknik. Si Agus ini usahanya apa sih? MAC ini apa sih? Ini ada di sini. Ini adalah kata kunci yang terpenting. Ya. Cuci AC. Nah, terus di sini ada kategori ya. Cuci AC. Kategorinya apa? Buat kategori baru. Di sini adalah servis AC dan kulkas Depok. Oke? Setelah oke di sini ya. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini kita bisa menaruh harga sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya teman-teman saya pengen nyuci harganya 150.000, ya silakan saja. Ya. Nah, cuci yang kami lakukan adalah cuci indoor, outdoor, cuci indoor dan outdoor ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada tambahkan opsi ya. Misalnya opsi di sini apa sih? Beli ya. Nah, kalau beli teman-teman pengen arahin kemana? Nah, teman-teman bisa membuat URL link ya. Contohnya adalah HTTP ya. Ini untuk kita bikin WhatsApp. wa.me 62 848 tadi 81234 5678910 ya. Ini kita membuat link WhatsApp ya. Jadi kalau orang tertarik dengan bisnis kita, oh dia cuci AC ya, 150.000, oke, saya mau pesan. Nah, ya, nah di sini sudah tampil. Ini adalah keyword, ya, kata kunci. Jadi kata kunci ini yang penting. Saya yakin semua sahabat-sahabat di sini bisa jadi sudah menggunakan menggunakan Google Business ya. Tapi optimasinya di mana? Ya, inilah optimasinya ya. Nanti optimasi lebih lanjut akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi ini sekarang kita belajar tipis-tipisnya dulu aja ya. Belajar tipis-tipisnya setelah kita verifikasi, ayo ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara optimasi gambar ini supaya jadi milik kita ya. Orang lain nggak bisa ngambil loh gambar kita. Katakan gambar kita ada di Facebook, ada di nongol misalnya gini. Kita ketik di sini, katakanlah ya. Pengen ngetik gambar cuci AC Depok. Nah, ketika muncul gambar ini, nah ini adalah gambar-gambar ini ya, teman-teman perhatikan sini sudah ada Rafif Teknik, Cahaya Teknik ya, Sejahtera Teknik ya. Di sini, ini gambar ini sudah punyanya dia. Jadi gambar ini sudah memiliki hak cipta. Jadi ketika di-copy ke gambar teman-teman, ketika dia ngehapus maka gambar teman-teman akan hilang.
Ya, jadi hati-hati untuk ngambil gambar, jangan sembarang ngambil. Terus yang kedua resikonya adalah duplikat konten. Kita akan kena penutupan akun oleh Google. Ya, kalau kita di sini ngambil gambar, oh bagus-bagus tuh, cakep-cakep gambarnya gitu kan. Boleh sih diambil. Gimana caranya? Ya harus diedit. Ya, diedit resolusinya, diedit kepemilikannya, terus backgroundnya diedit, jangan sampai sama, karena dia akan muncul ya ketika diverifikasi. Oke, ya. Ini untuk produk ya. Untuk layanan juga sama ya. Layanan di sini nanti pemasangan ada harganya juga semuanya ya. Jadi produk dan layanan hampir-hampir mirip, tapi ini wajib kita isi foto, nanti bisa ditambahkan ya. Jadi foto ini teman-teman bisa naruh pertama foto logonya, sampul depannya, bisa masukkan video, terus juga foto interior. Kalau teman-teman ada bengkel fisik, silakan foto dalam bengkelnya. Eksterior, nah ini penting ya, penting. Kenapa? Teman-teman bisa kena report abuse, artinya laporan bahwa bisnis saudara itu fiktif. Kenapa? Karena tidak ada embel-embel usahanya. Jadi saya sarankan membuat banner atau membuat spanduk. Ya. Terus berikutnya ya, di sini ada situs ya. Jadi ini yang saya katakan. Situs di sini kita tidak perlu repot-repot ya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membuat website. Google sudah menyediakan landing page. Ya, ini landing page-nya ini masih kosong ya karena belum diisi ya. Kalau udah diisi bakal keisi. Ini sudah dibuat oleh Google. Jadi kita nggak usah repot-repot. Terus bagaimana? Pengen saya beli, ini boleh dibeli ya. Harganya 165.930. Cuman sayangnya informasinya untuk pembelian ini harus pakai kredit card. Ya. Oke. Kemudian di sini Google ini bisa nggak dikelola oleh lebih dari satu orang? Boleh ya. Di sini tinggal tambah pengguna ya. Silahkan mau berperan sebagai apa, pemilik, pengelola, atau pengelola lokasi ya. Jadi boleh 3 orang, boleh 4 orang. Kalau misalnya usaha teman-teman maju, amin ya, teman-teman bisa menambahkan lagi admin ya. Jadi misalnya udah punya karyawan nih, adminnya juga suruh kelola, boleh di sini. Seperti itu ya. Jadi harapan saya teman-teman bisa mempraktekkan di rumah ya. Ini cara paling mudah, paling gampang, tinggal dipraktekkan. Nanti kalau kurang jelas ya, kalau teman-teman pengen saya bikinnya pakai handphone aja, nggak pakai laptop, boleh. Ada panduannya sudah saya sampaikan ke Mas Dodo ya, bisa dimintakan ke Mas Dodo. Nanti kalau kurang jelas ya, boleh kita diskusikan ya. Kita diskusikan di grup ya, di room chat ya. Ada grup kan, ada grup Depok, Jaga Karsa dan yang lain-lain ya. Nanti juga Mas Dodo bisa bantu untuk jawab pertanyaan teman-teman. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih waktunya ya. Saya salam buat teman seperjuangan saya di Sungai Bambu. Mudah-mudahan hari ini ikut ya. Semoga teman-teman semua panjang umur dan diberikan kesehatan dan jauh dari virus COVID-19. Amin. Demikian saya kembalikan kepada moderator, kepada Bang Pai. Waktu dan tempat saya kembalikan, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Akhir kata saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.